Selamat siang Bapak-bapak semua. Selamat siang. Selamat siang. Sehat terus Pak ya? Sehat sengkara. Sehat dan semangat. Harus semangat dong Pak. Harus semangat. Menjalani hari harus semangat. Harus Apalagi semangat. masa-masa kayak gini kan optimisme selalu harus dibangun kan. Imunnya meningkat nanti. Oke, itu dia. Kalau sudah semangat imunnya meningkat. Itu dia. Jangan lupa berbahagia. Berbahagia. Kalau Pak Wakil selalu bahagia. Selalu Pak. bahagia. Selalu bahagia. Happy. Iya. Ini kita mau pertama memulai dari suatu isu di mana Dan lo, isu negatif atau positif nih? positif dan negatif Oh, itu gitu. tergantung jawabannya nanti Pak. Jadi tergantung jawabannya nanti, tergantung sudut pandang Bapak-bapak Iya, semua. iya. Jadi kalau kan sekarang Isu bebasnya ya, bebas. ya PPKM diperpanjang sampai 8 Februari katanya. Berarti dagang-dagang nasi jinggo bukanya 2 jam lagi dong Pak. Si Jinggo. Tergantung kalau buka dari pagi. Tapi kan di pagi kan saingannya banyak Pak. Saingannya banyak. Kalau kan nasi jinggo kan biasanya bukanya identiknya dengan buka malam. Iya. Dan itu tuh kayak kuliner yang bisa disajikan untuk kuliner pilihan masyarakat pada jam-jam malam. Nasi jinggo. Nah sekarang kalau misalkan mereka pengusaha-pengusaha kecil yang seperti itu, gimana Pak nasibnya Pak? Gini itu tuh. Nasi Jinggo tinggal melakukan penyesuaian saja, penyesuaian jam. Orang aja puasa, menyelesaikan waktu makan, bisa kok. Oke. Kan? Dari biasa makan sore, menjadi subuh, Oke. 1 bulan lebih loh. Oh ya. Masa kita menyesuaikan tinggal 2 jam ke depan nggak bisa, Oh, gitu iya. kan? Ini persis kita sebagai manusia yang disebut sebagai Homo sapien. Nah ini kan ilmu dulu nih, Homo sapien itu kelebihan kita adalah selalu bisa beradaptasi dalam kondisi adaptasi. Dalam kondisi begini masyarakat penjual nasi jinggo maju buka dikit pasti akan disesuaikan oleh konsumen. Kalau produk Anda bagus, nikmat, jam berapapun buka pasti dicari. Dimanapun buka pasti dicari. Tidak masalah begitu saya rasa. Jadi, Oke. selamat buat Bapak Ibu pedagang nasi jinggo. Jangan salah, jangan takut. Jangan takut. Ini kan bisa negatif bisa positif Pak. Baik. Kalau kita lihat dari negatifnya mungkin kayak tadi buka 2 jam. Bikin nasi jinggo 100 baru habis 20 udah tutup. Nah, kan itu dari segi negatifnya. Tapi kalau seperti yang Pak katakan tadi, kita kreatif, berubah jamnya, tapi sesuatu bisa laku itu kan kalau kita bisa yang terbaik, percaya atau yang terunik. Nah, mungkin itu kita bermainnya di sana. Segmen mana yang kita ambil sehingga bisa tetap laku. Betul. Terus yang kedua dari jam. Kalau kita memang terakhir, kalau kita disarankan sebenarnya malam tuh jangan terlalu banyak asupan karbohidrat. Oke. Pola hidup sehat mulai berlaku. Ini dokter nih, dokter ngomong nih dokter nih, dokter nih. Kalau Dokter. bisa karbohidrat tinggi itu paling terakhir tuh masuk ke tubuh tuh sih jam 19 itu sudah terlalu malam sebenarnya. Jadi kalau kita bisa ini nasi jinggo promosi dikit, nasi jinggo anti penambahan kalori. Nah, gitu. Jadi kan bisa jadi Masuk. Iya. Masuk sih. Kalau acara kesehatan itu tidak direkomendasikan kita makan terlalu Tinggi, malam. betul, ya, betul. Gitu. Jadi justru dengan ini kita ajak sehat sebenarnya masyarakat ini. Oke. Tinggal menyesuaikan aja. Kebijakannya berarti sayang sama masyarakat juga. Oh iya sayang Sayang dong. dong ya. Apalagi makan-makan mesti banyak mie gitu nggak direkomendasikan Oh, juga. iya. Gitu kan. Nah, masalahnya kan Gitu. kalau makan itu kita orang Bali itu kan pasti ada nasinya, ada mie-nya, ada kerupuknya. Iya, Kan itu temennya. Padahal itu karbohidratnya Sama hampir ya? Sama. Tapi idealnya tidak perlu mahal. Nanti ada yang nyinyir lagi. Oh, makannya harus 4 saat 5 sempurna itu harus mahal. Nggak mesti kan? Nggak mesti. Tapi asupan karbohidratnya nasinya masuk. Proteinnya sayurnya nggak perlu mahal. Nggak perlu mahal. Tempe juga protein. Ikan juga protein. Iya, Nah iya. itu. Ini tolong jelasin dong nih 4 sehat 5 sempurna nih. Masyarakat ada juga yang aneh-aneh nih. Bukan 5 sempurna lagi Pak. 5 sempurna. 7 sempurna. 7 sempurna. Ya, apa tujuh itu? sempurna apa, Pak? Habis makan dapat kopi, dapat rokok. Gitu. Gimana dok? Gimana tuh? Tolong ngajarin masyarakat itu. Nama sempurna. Kalau bang itu nggak sempurna nih ya. Gimana itu gimana dok? Tolong jelaskan masyarakat nih. Jelaskan itu gimana Jadi itu? sebenarnya kan cuma ini Pak, kalau mau sehatnya itu seperti tadi ada asupan karbohidratnya. Bisa dari mana? Dari mie. Tapi jangan terlalu sering pakai mie yang level-level itu ya. Terusnya bukan main itu.
itu makan lebih banyak makan Itu cabai di mie. cabenya campur mie bukan campur cabai ya. Itu nggak sehat, tapi karbohidrat tetap perlu. Protein tetap perlu. Asupannya nggak perlu mahal. Tahu, tempe, menu saya sehari-hari. Ikan sekarang kan tidak terlalu mahal. Itu juga sudah protein. Vitamin, buahnya janganlah mesti yang buah impor juga mesti mahal hidup kita. Mahal dan tidak hidup kita tuh kita yang atur. Nah, terus buah yang lokal aja, pisang. Bisa dapat di mana-mana ya Pak di sini. Iya. Itu sudah masuk semua kan. Lemak pasti setiap makanan kita sudah ada unsur lemaknya. Unsur lemak. Ya, itu Perlu kandungan makanan zat besi nggak? zat besi itu kan dari sayur. Dari sayur ya? Sudah pantas. ada Pantas. bayamnya. Ini pantas sebenarnya nih. Ini Karena zat besi itu Nggih. kade sosial makanya sayur paku sering. Oh, tinggi itu Pak. Tinggi itu Pak. Zat besi. Benar. Apa nama gairah kalau yang bayam sama pakunya tuh. Baru tahu nih. Makanya makan sosial capek-capek ngurus badan sosial nih selama. Iya. Apalagi masa-masa kayak gini Pak ya masih capek banget Pak. Iya, relatif. Tapi sebenarnya bisa membantu itu kan luar biasa. Oke. Yang penting itu sebenarnya kondisi pandemi ini sekaligus mengedukasi masyarakat seperti sampaikan tadi bahwa sebenarnya makan malam itu kan tidak bagus. Yang selama ini kan tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi secara otomatis sekarang kita diketahui Jadi bahwa kayak merubah. merubah paradigma yang sudah lama. Nah, oke. Iya. Ini Menteri Sosial bicara tuh. Jangan timbul banyak masalah sosial. Iya, oke. Dan kalau misalkan kita ngomongin balik ke PPKM yang tadi ya Pak ya. PPKM ya. Ya, di PPKM sendiri itu udah jalan selama hampir 2 minggu ini. Efektif nggak sih Pak? Gini, barangkali sebelum Pak Dokter ya. Keefektifan itu bisa kita lihat dari berbagai aspek. Oke. Pertama dari kita meningkatkan melakukan edukasi masyarakat. Kedua dalam penanganan penekan angka positif COVID. Berikutnya dalam pelaksanaan penerapan disiplin, dan keempat dari sisi penegakan hukumnya, gitu kan? Oke. Karena banyak sektor ini. Ya. Nah, tampaknya dari penerapan disiplin kita ini semakin meningkat ini, gitu kan? Jadi persentase masyarakat yang melanggar tidak menggunakan masker itu semakin berkurang. Kemudian di penegakan hukumnya semakin kencang nih dilakukan. Nggak pilih-pilih sekarang kita nih, ya. Dulu kita WNA sekarang kita kenain sudah. Ya dulu kita kan hanya warga kita lokal aja. Nah sekarang kita lakukan komunikasi bahwa warga negara asing pun jangan ada tersinggung nanti warga negaranya kita ini kan isu sensitif soalnya dulu. Sekarang kita sudah koordinasiin mana-mana, kita kecil juga. Jadi WNA sekarang juga itu sudah kita kenakan juga penegakan hukumnya gitu. Bahkan nanti kita akan ini, kalau kita 100.000 WNA masih lebih gitu. Paling tidak 500.000 nantinya gitu kan. Jadi dari sisi ini. Nah, dari segi penanganan dokter teknis itu, tapi paling tidak kita jangan dilihat dari segi penambahan yang banyak angkanya. Tetapi dilihat dari segi keberhasilan juga penambahan ini karena keefektifan keberhasilan kita melakukan tracing ini semakin kita meningkat juga gitu kan. Jadi sebenarnya pemerintah juga nggak diem aja selama PPKM ini ya kan selalu. Oke, jelas pemerintah tidak tidur. Tuhan aja tidak tidur, masa kita pemerintah tidur kan? Justru tak masih malu sibuk. kita sama Tuhan. Terus kalau dilihat bodinya kades kesehatan tambah sibuk tambah gemuk, berarti tidur aja tuh kadesnya. Nah juga. Jadi seperti yang dikatakan Bapak tadi, parameter kita melihat PPKM itu berhasil atau tidak hanya pasti bayangannya teman-teman. Oh, kita lihat PPKM berhasil berarti jumlah kasus menurun, jumlah yang dirawat menurun, terus yang meninggal tidak ada. Pasti bayangannya seperti itu aja. Padahal parameternya banyak seperti yang dikatakan Bapak tadi, dari hulu kita harus lihat penegakan hukumnya sudah makin bagus dah, masyarakat makin disiplin dah. Karena ini bagian dari suatu proses. Kalau ini proses ini berhasil, ini nanti tidak gelem natabio langsung terjadi lalah. Nah, ini perlu proses. Tentu nanti pada ujungnya di hilir kita harapkan 4 parameter ini bisa baik. Nah sekarang yang sudah kita lihat membaik kan dari segi tingkat kematian di bawah nasional, tingkat kesembuhan juga sudah di atas nasional. Yang PR besar kita kan masih di
bor Bornya. rumah sakit, di bor rumah sakit. Rumah sakit. Nah, Nah, Bed masalah okupansinya. kenapa banyak yang tinggi terus Bor itu kenapa- jelasin masyarakat tuh bor Nah, dikira bor ngebor rumah itu sakit bor tuh. begini itu nanti. Nah, itu boleh. kan saya mau ngebor gitu. Apalagi kalau yang ngebor itu dari Waduh. Jadi bor rumah sakit itu bed occupation rate. Jadi tingkat keterisian daripada Bed tempat yang tidur. tersedia, tempat tidur tersedia Yang di kita rumah sakit. khususkan sekarang untuk saat ini yang bornya bor untuk isolasi dan ruang ICU COVID. Diharapkan nanti kalau misalnya tingkat keterisiannya di bawah 70% itu aman. Kenapa aman? Karena begitu ada kasus yang gejala sedang atau berat yang baru segera sudah ada dapat kamar. Kalau sampai di atas itu kan ngantri, diam di rumah, belum bisa dibawa ke rumah Ya, sakit, ya, potensi ya. penularan kan semakin tinggi. Semakin tinggi dan- Nah ini sehingga bor itu harus dijaga agar tetap di bawah 70%. 70%. Itu ceritanya. Jadi bukan ngebornya goyang-goyang Jadi- ngebor itu. Jadi cerita terbalik nih dok ya. Ya. Bor secara kesehatan COVID ini Iya. kalau di atas 70% itu jelek. Jelek. Kalau bor kita di hotel ya bagus. Ya, kita harapkan di atas 70% dicari. harus di atas 80 Pak. Kalau bed okupansinya di atas 70% itu Ya. untung pengusaha gitu ya. Berbanding terbalik. Banding terbalik. Oh, iya. Ini kan kalau misalkan masalah kesehatan dan pendapatan kan dua hal yang berbeda. Dua hal Jadi yang jadi berbeda. harus dipisahin dulu. Betul. Dua hal yang berbeda tapi saling kait mengkait. Mengkait, ya, ya. Kalau Itu tidak bisa kalau lupain. kesehatan kita bagus, sistem kesehatan kita jalan, Ah, Kesempatan orang-orang untuk bekerja lagi kesempatan lebih bekerja banyak. lebih banyak, produktivitas lebih bagus, itu akan meningkatkan kualitas semuanya, ya. gitu. Saling kait mengkait itu. iya. Ya, sebenarnya kalau misalkan ke Pak Kadis lagi ya, kalau misalkan sebenarnya di klaster penyebaran COVID di Badung itu sebenarnya kebanyakan di mana sih Pak? Nah. Kenapa nggak kalau untuk ke Pak Wakil dan kenapa kalau misalkan emang ada satu klaster-klaster tertentu, kenapa PPKM ini digeneralkan Pak? Kenapa harus bersifat general? Kenapa harus semuanya digini? Ya. Padahal kan ada kan sebenarnya kalau misalnya kita mau meminimalisir kan kita bisa ngeliat klasternya dulu, klaster penyebaran di mana, ya udah kita tegain di situ. Kenapa Semua. pada akhirnya digeneralkan untuk semua seluruh masyarakat Pak? Mungkin saya duluan ya Pak ya, nanti Oh, tambahkan Pak ya. silakan. Jadi gini, kerennya kan klaster, kelompok Ya. apa sih ini? Keren sekali namanya. Padahal kita harus membagi ini kelompok penyebaran lewat apa sih? Nah, kalau kita lihat terakhir-terakhir ini yang berat itu kan karena sudah penyebaran internal keluarga. Karena Oke. ketidakpatuhan kita di keluarga memakai Masker. 3M-nya itu 3M. tidak menerapkan itu. Kita datang dari kerja, adik datang dari bekerja, sampai di rumah tidak cuci baju, tidak mandi, tidak keramas, Bawa oleh-oleh. bawa oleh-oleh penyakit, tidak dibersihkan. Langsung misalnya kita punya anak, punya istri, langsung ini Ya, ya, terpaparnya langsung Ya. kita kontak langsung. Nah ini yang paling tinggi di Badung itu adalah kontak internal keluarga sekarang. Yang kedua itu yang tinggi itu adalah di mohon maaf di upacara agama Pak. Upacara agama. Setelah kita teliti itu banyak di upacara agama kan susah sekali kita Iya sih. taruhlah mecaru gitu aja sih. Untuk menerapkan protokol kesehatan itu merupakan sesuatu yang susah sekali kan. Pas melisnya segala macam, tapi itu makanya kita atur. Bukannya pemerintah melarang kita beracara agama, bukan, tapi karena untuk membatasi orang-orang kontak terlalu dekat. dekat, Nah, ya. Yang ketiga itu di perkantoran itu di tempat lain mungkin tinggi, tapi di kita rendah. Oke. Di perkantoran itu tidak terlalu tinggi, kita di bawah 5% di perkantoran. Jadi Ya, itu itu kecil sebenarnya ya. klaster-klasternya seperti itu yang ada di Yang ada di Badung. Badung. Ya, jadi supaya ada teman-teman tuh, apalagi kalau usahakan yang tinggi itu di rumah ya. Dan seperti Pak Kadis tadi bilang kan, sebenarnya teman-teman tuh harusnya lebih bisa menjaga minimal keluarga sendiri Minimal lah. keluarga sendiri. Minimal keluarga sendiri lah. Jadi supaya gimana ya? Supaya kita tetap kerja bisa, tapi setidaknya ke rumah kita harus patuhin protokol. Yang berikutnya yang ke rumah tuh yang ini Pak juga Pak. Iya. Waktu kita minta untuk karantina terpusat, Iya, nah sekarang alasannya banyak. Oh, saya di rumah saja, rumah saya memadai. Ini saya punya kamar sendiri, kamar mandi sendiri. Tahu-tahu mereka tidak punya fasilitas seperti itu potensial lagi. Iya. Sehingga kita putuskan nanti yang positif ya kita bawa ke karantina terpusat ya. tidak kita rekomendasi lagi karantina mandiri di rumah. Itu nggak ada lagi. Ya. Karena namanya karantina mandiri di rumah ini selama ini masyarakat ini Itu kan salah satu penyebab. dia hanya tinggal di rumah, tidak di kamar sendiri, dan malah dia berinteraksi dengan keluarga dan anaknya kan bukan Apalagi kalau karantina. misalkan ada namanya. yang bandel sampai ke tetangganya sendiri Iya, keluar. makanya Kan. seperti Nah, itu. itu, ya. Jadi petugas kita kan ya mungkin juga nongkrongin di rumahnya sendiri Iya. orang itu kan.
Jadi kita rekomendasikan lagi karantina mandiri itu ada lagi terpusat semuanya. Terpusat. Gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi generalisasi Generalisasi itu pembatasan. saya menyatakan bahwa ini bukan generalisasi 100%. Oke. Tapi kalau generalisasi yang persentasenya lebih banyak sektor-sektor hidup ini kita kendalikan, kita batasi ya. Yang tidak kita batasi ini apanya? Di sektor pertanian tidak ada sesuatu yang kita larang-larang, gitu kan? Sektor perikanan malah ini kita dorong terus, pertanian berjalan seperti biasa, kelautan berjalan seperti biasa. Kedua, di sektor usaha ekonomi yang menyangkut tentang penyiapan, mendistribusikan komoditas masyarakat, nggak ada larangan. Yang ketiga, di sektor konstruksi nggak ada larangan, ya semacam itu. Artinya ada sektor-sektor yang tidak kena batasan semacam ini. Artinya kalau mereka beraktivitas keluar produktif kan tidak ada larangan Pak ya. Itu ya. Gitu ya. Sebenarnya berarti kalau dibilang kata generalisasi PPKM ini itu kurang tepat. Kurang tepat. Gitu. Bahkan PPKM itu generalisasi tidak hanya pada sektor ya. Sebenarnya generalisasi dari segi wilayahnya juga nggak usah general gitu. Bisa kita lakukan hanya di satu titik di satu desa aja. Bisa kita berskala kecamatan atau bisa ke suatu kecamatan tapi tidak semua desa di kecamatan bisa itu bergantung. Itu boleh dalam PPKM ini gitu. Gitu. Tapi kalau kita lihat kasus di Bandung sekarang kan itu cukup merata. Kalau kita lihat data itu di Kecamatan Kuta Selatan, Mengui, Kuta Utara itu kan hampir merata jumlahnya. Ya. Demikian juga di Aber Semal juga sudah masih agak tinggi, Petang yang paling rendah. Jadi sehingga pemerintah dalam hal ini PPKM-nya mungkin diambil makanya di Bandung kan Pak ya, tidak fokus pada satu kecamatan saja karena interaksi masyarakat di Bandung kan tinggi sekali. Orang Petang itu tiap hari mungkin sudah sampai di Pasar Kuta pagi-pagi. Iya, karena bawain hasil tani seperti itu Pak ya. Sehingga penerapan protokol kesehatan 3M itu diterapkan harus seluruh, tidak mungkin parsial gitu. Parsial. Jadi kalau misalkan sebenarnya antisipasi dari Pemda kita sendiri sih untuk penanggulangan penyebaran COVID itu langkah-langkah yang sudah diambil itu apa ya sih Pak selain edukasi tentang prokes itu ya, selain edukasi tentang prokes itu sebenarnya penanggulangan seperti apa sih? Karena ada isu di suatu daerah di Kuta ya kita sebut Canggu, dibilang kadang kan sempat ramai dibilang katanya Canggu itu terlalu liar, orang-orang kan terlalu rebel lah gitu, misalkan tidak mau pakai masker. Ada isu seperti itu sempat sampai. Nah sebenarnya penanggulangan kita itu seperti apa sih Pak? Nah itu Bapak langsung komandannya ini, Bapak langsung dulu komandannya nih. Kalau penanggulangan itu ada kan sifatnya namanya soal COVID-nya ya. Ada tahap pencegahan, gitu kan? Di pencegahannya ada sosialisasi dan edukasi, ada kedua tahap penanganan. Penanganan ini ada tracing, tracking, testing, treatment, semacam itu. Dan berikutnya adalah tahap pemulihan sosial, semacam itu, betul kan? Ada itu penanganan secara konsepsional. Nah, hanya saja kalau sikapnya penanganan sifatnya operasional di lapangan, gitu kan, maka di situ ada penerapan disiplin, ada penegakan hukum, kan itu kan? Operasionalnya. Ya. Kalau kita lihat kasuistisnya dari dinamika hidup masyarakat, memang kawasan Kuta Utara ini dinamika manusia memang lebih banyak dibanding daerah lain. Mengapa? Karena kita hitung di Kuta Utara itu ada 5.000 WNA yang masih stay di situ, ya. Nah, kalau dilihat di Canggu sama Canggu itu banyak itu karena di situ lebih banyak fasilitas untuk wisata yang masih hidup. Malah Kuta banyak fasilitas sepi. Nah, mungkin ada pertanyaan, mengapa di situ Pak kok bisa di Kuta tidak ditempati oleh WNA? Beda secara alamnya. Daerah Kuta Utara itu katakanlah Kerobokan Kelor, Tebu Benang, Canggu sampai dengan Cemanggi dan sekitarnya itu di situ ada
tiga alam di sana. Satu ada dekat dengan laut, kedua dia ada pemukiman, yang ketiga ada alam terbuka. Di Kuta kan ini nggak ada alam terbuka, itu nggak ada, maka cenderung dia pilih itu. Karena secara pencegahan COVID juga ini alam terbuka itu lebih kita bisa terhindar, kan gitu kan, maka mencari itu. Tempat-tempat yang begitu. Nah, sekarang begini nih, kalau di Canggu dibilang lebih ya tanda petik liar semacam itu. Karena di sana banyak orang yang berkumpul, memang WNA di situ dibandingkan dengan Kuta yang orangnya sedikit, WNA sedikit kan tidak terlihat ya. Itu ada WNA yang setahun lalu tidak pulang. Udah lebih lagi. Bayangkan mereka 1,5 tahun tidak pulang, itu tingkat stresnya tinggi. Di sanalah kita perlu masuk Pak ya untuk kontrol ya. Karena itulah sekarang ini kita sudah sepakat dalam mumpung kita menerapkan PPKM, kita ada stressing kita khusus dalam penanganan WNA ini. Ada stressing khusus itu. Jadi bahkan kita sekarang ini memasang stiker-stiker di setiap usaha itu yang kita tempeli itu semuanya itu tulisnya no mask no service. Gitu. Tidak boleh usaha-usaha di sana itu menerima tamunya tanpa menggunakan masker. Lalu kalau dia melanggar usaha itu gimana? Kita sudah bilang teguran ringan, teguran berat, terakhir izin dicabut. Gitu. Oke. Berarti sampai setegas itu sebenarnya pemerintah kita sekarang soalnya kadang itu yang kurang dipahamin sama masyarakat yang ngelihat lah misalkan. Artinya kan gini deh, sampai hari ini pun kita 3 sesi bergerak untuk itu di bawah komandonya Satpol PP. Ada sesi pagi dari jam 9 sampai jam 2, sesi sore itu jam 4 kita bergerak, dan sesi malam. Itu sekalian juga kita yang pelanggar itu kita akan rapid antigen di tempat. Ya, kita bayar nggak Pak? Bayar, kita berikan. Tapi ada risiko mereka kalau melanggar tidak pakai masker di tempat umum, ya kita langsung ambil, kita langsung rapid antigen saja. Tapi kalau kita dapatkan mereka positif, mereka harus siap di rumah singgah gitu sekarang. Jadi sekarang kita sudah khusus penanganan WNA nih. Jadi tadi kita tes, lakukan itu tracing terhadap WNA. Berikut penegakan hukum, dia juga menjadi objek kita. Jadi kalau misalkan WNA kita sudah punya penanganan khusus nih. Kalau misalkan kayak kita warga Badung sendiri kan kemarin ada seperti tadi Bapak bilang ada BST-nya untuk ini. Nah dari tadi Pak Kadis belum diajak ngomong di sana. Teknis sekali masalah kesehatan itu sudah ada pakarnya. Sekarang agak ke teknis masalah bantuan sosial. Iya. Bantuan sosial. Jadi kenapa? Kalau misalkan kita mau nanya nih, kenapa sih harus BST? Kenapa sih harus memberikan bantuan tuh berupa sosial tunai? Kalau dibilang BLT nanti bantuan langsung telak dengan ada. Ada pelajarannya juga. Ada itu bantuan lewat terus katanya. Oke, kenapa harus BST Pak? Karena kan kalau misalkan boleh kita berpikiran BST itu biasanya hanya jadi solusi sesaat untuk masyarakat kita. Jadi berdasarkan berapapun nominalnya pasti hanya akan jadi sesaat. Nah, sebenarnya kok dari itu untuk BST ya Pak Kadis ya, kok Pak Wakil lagi, sebenarnya pemerintah kita itu punya nggak sih program yang jangka panjang yang bisa menjaga kemandirian masyarakat kita? Dan di mana soalnya krisis kan nggak hanya datang dari pandemi ini aja, krisis bakal datang dari segala aspek apapun yang kita bakal nggak tahu juga, nggak tahu kapan datangnya, bakal berbentuk seperti apa. Gimana ya, menjaga kemandirian masyarakat itu kan pasti perlu, karena belajar dari sekarang kita sendiri pun juga kelabakan, semua orang juga bakal kelabakan, semua pemerintah kelabakan untuk mengatasi ini semua di masyarakatnya mereka. Itu gimana Pak? Dari BST dulu deh. BST ini dikelirkan, jangan bantuan selalu telat ya. Boleh Pak? Ya, BST itu kenapa sih harus pakai BST? Kenapa harus BST pemberian bantuannya Pak? Ya, bantuan sosial tunai ya. Sebenarnya dari kita pemerintah pusat maupun daerah kan banyak macamnya. Ada bantuan sosial tunai, ada bentuknya sembako, ada yang lain juga seperti. Tapi kebanyakan tunai. Sebenarnya ketika awal sebelum pandemi pun sebenarnya bantuan sosial kan tetap ada. Ini dalam kerangka kemandirian masyarakat, terutama sekali masyarakat yang berada di bawah kemiskinan. Sedangkan yang lain kan ada fasilitas pemerintah dalam bentuk kredit misalnya saja. Tapi untuk yang ini memang kita menggunakan dalam konteks pandemi. Sebenarnya mereka butuh kebutuhan dasar sebenarnya. Oke. Ya, bukan dalam kalau kita melihat
konteks kemandirian sebenarnya pasti program pemerintah ke depan pasti ke arah itu. Tapi dalam kondisi sekarang ini kan kebutuhan dasarnya dulu dipenuhi. Nah, kemudian nyangkut juga yang lain. Sebenarnya kenapa sih uang kok enggak sembako? Karena kebutuhan masyarakat beragam. Mungkin seorang petani misalnya saja, dia sudah punya beras, yang lain dia punya kan efektif dia kalau kita berikan uang. Kemudian yang kedua, daya beli kan naik. Daya beli naik. Kemudian yang ketiga, mereka beragam bisa membeli apapun yang dia mau, kebutuhan dasarnya. Nah, mungkin untuk kemandirian masyarakat kita di era pandemi atau setelah pandemi, nanti mungkin Bapak bisa nambahkan Bang ya. Nah, ya itu kebijakan pemerintah kan itu kebijakan pusat. Kemudian pemberian uang dalam bentuk tunai ini sebenarnya langsung ke rekening. Jadi tidak ada singgah di kita sebenarnya. Jadi ada kemungkinan ada orang bilang mungkin saja, oh ini disunat, tidak mungkin lah kita menyunat. Mungkin disunat. Karena rekening langsung. Jadi bisa minimalisir pemangkasan dari berapa total nilai yang bakal mungkin kalau misalnya ada sembako misalnya saja, kan bisa ada di sana. Kalau kita enggak, kita langsung tunai, langsung transfer rekening. Jadi nggak usah kayak kita. Tidak ada potong. Tidak ada potongan tidak mungkin dipotong-potong roti. Tidak mungkin dipotong-potong. Ya. Cuma harus bikin rekening ya Pak ya. Harus rekening itu aja. Jadi mendidik masyarakat semua transfer tunai itu transaksi non tunai lah. Non tunai ya, membiasakan. Karena kita kan ke depan harus begitu. Ke depan kita harus ya. Saya kira itu mungkin Pak Akil bisa tambahkan. Strategi ke depan. Nah, betul nih. Untuk menyangkut kemandirian masyarakat. Betul. Jadi kata kunci kita dari hikmah ya, kita cari hikmah di balik masalah COVID-19 dari itu hikmah kita dapatkan di pandemi COVID ini kan paling tidak kita mengintrospeksi. Introspeksi kita apa ini? Bahwa kita terlalu larut kepada sektor lain yang selalu bergantung pada orang lain. Itu pada pariwisata. Pada dasarnya bahwa kita sekarang hikmahnya apa? Kita harus kembali ke basically kehidupan kita. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat yang sifatnya sustainable, tidak bergantung itu. Maka itu penting dibangun sektor kemandirian tadi. Nah, lalu apa yang kita konsepsi ke depan ini? Satu, bahwa kita telah lama meninggalkan pemberdayaan sektor pertanian. Di masa pandemi ini hanya yang survive, sustainable adalah sektor pertanian. Gitu kan? Tinggal permasalahan adalah bagaimana kita memang benar-benar sektor pertanian ini menjadi sebuah andalan yang memang jadi satu penyikapan yang permanen buat masyarakat sehingga mereka merasa confident seorang petani. Karena itu kan pertanian sifatnya alih teknologi terus kita mainkan. Marketplace harus kita mainkan, gitu kan? Dan ini kita akan lakukan. Jadi sektor pertanian harus kita hidupkan di berbagai sektor, dalam arti luas ya. Di pertanian, di perkebunan, di perlautan, peternakan juga semacam itu. Maka itu kita buat sekarang di kelautan saja, misalnya sektor perikanan, kita arahkan masyarakat itu sekarang dengan ada inovasi Fish Go itu sendiri ya, masyarakat hasil pendapatan itu sudah semakin meningkat sekarang nih, karena mereka tidak mencari ikan lagi, sudah menangkap ikan. Di mana titik ikannya, ikan apa di situ dia sudah dapatkan. Dia waktunya hanya sebentar saja. Dulu minimal 8 jam, sekarang dengan 4 jam aja sudah balik. Kadang 50% dan hasil juga berlipat-lipat. Artinya mereka ini kan interaksi mereka di keluarga berkumpul lebih lama, sebagai kegiatan sosial juga mereka tidak terhambat. Kalau dulu orang ke laut sore jam 4, datangnya besok pagi jam 6. Ini berhari mereka interaksi dulu. Ya. Hasilnya juga sedikit, hasilnya juga belum tentu dapat kan. Ini sudah pasti dapat waktu sedikit ini. Contohnya semacam itu. Ya pertanian yang tadi saya katakan harus berbasis teknologi ya, marketplace harus kita lakukan. Itu harus kita lakukan. Jadi kemandirian nanti akan terwujud semacam itu. Nah, kemudian UMKM juga harus kita benar-benar kita berdayakan dia ini. Maka sekarang di masa pandemi ini kita di Badung dulu hanya terdata 7.000 UMKM. 7.000. Sekarang kita buat database soal UMKM ini dan cenderung pada si pandemi ini ada hikmah juga. Lahirnya UMKM baru yang terdesak oleh situasi ini. Nah, sekarang akhirnya apa? Sudah ada hampir 32.000
Oh, itu kan, nah 32.000 nih, 32.000 UMKM. Nah inilah kita teruskan nanti. Kalau ini dibina, pemerintah bisa masuk ke UMKM, memberikan Betul. semacam pembinaan dan juga mungkin kalau ke depannya kondisi membaik modal, UMKM itu katanya paling kebal terhadap krisis Pak ya? Itu UMKM itu yang dalam krisis apapun itu UMKM ini yang paling bisa survive. Karena apa? Karena produksinya adalah produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang sifatnya keseharian dan juga waktu jangka pendek dengan harga juga yang relatif lebih bisa dijangkau, kayak gitu kan. Jadi demikian ini kita dorong pemberdayaan semacam ini. Nah, pertanian. Nah, dari sisi pariwisata, pandemi ini telah menginspirasi pada kita. Dalam masa pandemi, berbalik kondisinya ketika masa normal. Apa itu berbaliknya? Ketika masa normal, orang desa yang banyak ke kota. Datang ke mall, gitu kan, tempat berbelanja. Di masa pandemi, orang kota lah sekarang yang ke desa. Maka pariwisata kita kembangkan nanti adalah pariwisata berdesaan. Buat saya itulah strategi kita nanti itu. Ya, setidaknya gitu. Untuk belanja Pak ya? Iya. Karena sudah produktif di desa, ke kotanya untuk belanja. Iya. Kota hidup juga dari sisi dari sisi konsumsi dia hidup. Betul. Jadi pariwisata pedesaan. Mengapa aku terkerennya? Karena apa? Masa COVID ini hanya di desa lah masih dapat ada ruang-ruang terbuka. Gitu kan? Jadi Dia kan pariwisata sehat jadinya. Jadi ada branding nanti desa-desa itu sendiri. Ayo wisata desa, berwisata sehat. Setidaknya begitu. Buatlah trigger-trigger sekarang untuk bahasa-bahasa yang bisa membuat daya tarik pariwisata pedesaan. Jadi bukan di wisata kota lagi gitu kan. Jadi kayak memang benar-benar semua ini bakal chain terkoneksi satu sama lain Siap, secara langsung gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kan terkoneksi itu betul nanti. Pertanian ada di desa. Dari desa. Itu kan kita kembangkan pariwisata pedesaan. Ketemu sudah itu antara pertanian dengan pariwisata. UMKM juga kita ngembangkan di desa. Bakal tersebar juga. Ya di situ. Jadi di bawah nanti semuanya. Ya. Gitu. Konsepsinya kita begitu ya. Konsepnya seperti itu. Doakan agar bisa terwujud ya. Gitu. Itu kan bukan cuma doa, itu harapan semua Harapan masyarakat sebenarnya Pak. ya. Jadi dari harapan itu pasti jadi doa semua orang masyarakat di Bandung. Ya, Ada doa, ada harapan, ada usaha, ada restu ibu, ya itu sukses jalan. Iya, bisa. Nah, jadi kalau misalkan kayak ya tadi ngomongin balik ke BST lagi Pak ya. Jadi kan kayak kemarin itu kan ya kita bukannya mau bawa-bawa apa semua untuk mengomentari satu kasus yang kemarin terjadi ya, karena ada satu kasus yang lumayan berat juga dari Menteri Sosial kita dulu yang kemarin. Nah, itu kan gimana ya? Makanya kenapa saya tanya sebenarnya kita punya program mandiri nggak? Karena kalau misalkan kita pakai BST terus kan nggak mungkin dong uang pemerintah bakal kita habisin untuk BST dan kita memanjakan masyarakat dengan BST terus. Dan ini intinya juga pemerintah tidak mungkin bisa menanggung terus-menerusan soal BST. Itu kan maksudnya kok jangka panjangnya kan kita nggak bisa berharap itu terus, makanya kemandirian masyarakat itu perlu kita bangun lah dari sekarang kalau saya seperti itu. Makanya kenapa sih gimana sih cara menjaga BST yang bakal sampai ke masyarakat nih, keamanannya kayak gimana sih caranya buat biar apa ya, penanganan dari pemerintah sendiri BST ini harus sampai di masyarakat, benar-benar sampai di tangan yang benar. Nah, karena kan BST sendiri ini kan ya kita boleh bilang itu fresh money, siapa sih yang nggak terpincut untuk akan hal seperti itu. Nah, misalkan dari kita dari pemerintahan harus sampai di tangan yang benar. Ya, harus sampai di tangan yang benar. Makanya itu penanganannya dia sama pengamanannya dari dana itu agar sampai ke rekening masing-masing masyarakat yang wajib mendapatkan, yang harus mendapatkan itu kayak gimana sih Pak? Oh ya, sebenarnya begini, kalau kita melihat kasus-kasus sebenarnya sebelumnya itu bahwa mungkin kata yang paling tepat Pak Wakil itu adalah tepat sasaran. Jadi benar kepada yang membutuhkan kan gitu. Kita di pemerintah daerah kan berusaha semaksimal mungkin dan secara nasional juga seperti itu. Tetap dikatakan bahwa gimana supaya sampai kepada yang bersangkutan. Data sebenarnya kita berjenjang datanya. Iya, karena pertama, data itu kan misalkan datangnya itu misalkan dari Kadis Sosial harus bawa ke bawahan lagi, ada RT-nya, ada camatnya, ada lurahnya, dan memastikan Pak Kadis sebagai Kadis Sosial gimana caranya memastikan semua jenjang itu agar verifikasinya benar-benar pure lah.
Ada nggak sih kayak misalkan Pak Kadis itu kayak turun ke lapangan ngobrol sama orang yang membutuhkan atau Pak Wakil dapat kayak itu sebenarnya berapa lama sih kayak Ibu mendapatkan bantuan sosial ini dari pertama kali Ibu tahu sampai sekarang udah berapa lama prosesnya sampai Ibu akhirnya cair sekarang kayak gitu-gitu. Ya, sebenarnya dari dulu kan ada Kementerian Sosial memberikan data, namanya DTKS. Itu top down, sekarang kita bottom up. Bottom up, oke. Karena kondisi pandemi yang paling mengetahui masyarakatnya itu adalah aparat yang paling bawah. Ya, oh ini belum makan loh, oh ini kekurangan. Sebenarnya ada beberapa kasuistis sebenarnya. Dia punya rumah, dia punya mobil, tapi tidak bisa makan. Sebenarnya ini ada yang begitu. Karena apa, semua hasil kredit sebenarnya. Kemudian mereka kesulitan menjual asetnya. Tidak sedikit yang begitu sekarang. Nah, ini kan lepas dari pemantauan ketika kita melihat, oh punya rumah dia, punya mobil, ternyata sebenarnya dia bisa makan sebenarnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kondisi seperti ini, memang sebenarnya idealnya dari satu persatu kita lihat, oh ini gimana khususnya. Tapi dalam kondisi kecepatan sekarang ya kita berikan kepada aparat paling bawah. Tapi dengan konsekuensi tetap kita ingatkan, ini harus tepat sasaran. Jadi dari bawah datanya masuk ke kita, kemudian kita cleansing. Cleansing ini penting supaya dari sumber dana yang sama itu tidak mendapatkan dua kali. Dua kali, oke. Ya, seperti tumpang tindih itu. Tumpang tindih itu tidak boleh. Digini, kita bekerja sama dengan Dinas Kominfo, kebetulan Pak Kadisnya ada di sini. Kita secara setiap saat melakukan cleansing. Cleansing ini karena datanya kan banyak, penyandingnya banyak. Mulai dari ada bantuan prakerja, UMKM, BLTDD, nah itu kita gabung, kemudian di cleansing, terbitlah data yang terbaru. Lepas daripada itu pun sebenarnya 1-2 masih ada Pak Wakil, 1-2 masih ada, tapi kita tidak bisa menghindari itu karena kita terbatas waktu sebenarnya. Karena berarti nggak ada yang bisa garansi ya sebenarnya. Berarti cleansing ini tidak berarti menghabiskan, membersihkan, enggak ya? Karena cleansing itu kan biasanya membersihkan, tapi kalau cleansing di sini ini memurnikan. Memurnikan ya. Dalam ya. konteks Ya. kita sedapat mungkin kita tepat sasaran. Tepat sasaran, tepat jumlah, yang paling penting tepat waktu. Karena kan makan tidak bisa bisa kita tunda-tunda makan. Nah, oleh karena itu kita mesti berpikir 1-2 pasti masih tetap ada kekeliruan, tapi kita upayakan sedapat mungkin zero. Keseluruhan. Iya. Berarti yang bisa dapetin BLT terakhir kemarin itu berarti yang benar-benar belum hasil dari cleansing yang baru ini ya Pak. Hasil cleansing terbaru yang dimana mereka belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya gitu. Belum pernah mendapatkan ya. Jadi penting juga kita sosialisasikan bahasa terdampak ini di masyarakat masa COVID ini. Jadi kata terdampak ini tidak sebatas dimaknai kepada yang kena dampak. Gitu. Tetapi adalah strategi ya kalau gitu. Soalnya kalau hanya dimaknai terdampak itu pada sebatas yang kena dampak, tidak ada orang pun di sekarang ini di dunia ini tidak kena dampak. Jadi bukan sisi itu. Jadi mohon dikelirkan bersama saya kepada masyarakat ini. Jadi oleh karena itu terdampak itu mana maknanya yang paling kena dampak. Oleh karena itu paling kena dampak itu buat pemerintah dibuatlah strata yang paling terbawah yang menimbulkan risiko sosial. Ada lagi baru di grade di atas lagi itu di atas grade seperti itu. Semacam itu pemandangan dari kata terdampak itu. Saat itu maka itulah penting cleansing baik penting dari regulasi dan juga cleansing dari pemaknaan dari terdampak untuk strata itu gitu kan. Barangkali itu. Oke, berarti kita skip dulu bahas BST-nya. Sekarang kita saya pengen balik lagi ke Pak Kadis Kesehatan ya. Ya apa tuh? Ya. Jadi balik nih ceritanya. Jadi selain edukasi penerapan prokes Pak. Jadi bagaimana sih kesiapan daerah kita tuh melaksanakan vaksinasi untuk warganya? Vaksin. Jadi kita mau bahas vaksin juga ini sedikit. Jadi banyak masyarakat yang belum paham dengan emergency use authorization yang dikeluarkan oleh BPOM itu. Jadi katanya vaksinnya kurang banyak isu miring lah tentang vaksin ini. Padahal EUA-nya sendiri sudah mencukupi untuk divaksin setiap warga. Nah itu tuh apa sih bisa dijelaskan singkat nggak Pak? Gimana cara pemahaman masyarakat supaya bisa tersampaikan dengan baik supaya mereka memahami vaksin ini sebenarnya mereka perlu kayak itu Pak? Iya betul. Jadi kalau kita lihat kan seperti katakan Bapak tadi penanggulangan COVID ini tidak bisa hanya di tengah dan hilir, tidak hanya dengan 3T, tracing, testing, treatment, dan dampak sosialnya. Bagaimana juga di hulu penegakan disiplin, penegakan hukumnya, penerapan prokesnya jalan.
Dan salah satu pencegahan itu tadi adalah vaksin. Vaksin secara umum itu kan pembuatannya dari uji praklinis, pembuatan vaksin, pembuatan obat, itu ada tahapannya. Namanya uji praklinis, in vitro, kemudian ada uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, vaksin ini tahap 3-nya sedang berlangsung. Tapi ada namanya, ibaratnya ada pernyataan interim, hasil dari kesimpulan interim di tahap ketiga. Karena digunakan dalam masa pandemi untuk mengatasi pandemi, sehingga tidak menunggu sampai uji klinis tahap 3 itu selesai. Karena kalau itu ditunggu, ini pandemi semakin meluas. Nah, maka ada istilah lolos uji darurat COVID. Ya, makanya keluarlah namanya lolos uji darurat COVID ini, WA-nya ini dari Balai POM. Jadi ada emergency use authorization, nanti digunakan karena keadaannya emergency untuk mengatasi pandemi itu. Tapi apakah sudah aman? Aman, karena untuk kelompok tertentu ini yang sudah lolos di uji klinisnya kan umur 18 sampai 59 tahun tanpa komorbid. Makanya ada 16 screening itu. Sorry, komorbid Pak, bisa jelasin dikit komorbid? Ya. Komorbid adalah penyakit-penyakit penyerta yang sudah ada dalam penyakit bawaan. Penyakit bawaan yang sudah ada. Bisa bawaan, bisa didapat. Misalnya dia karena perokok berat, dia jantung, sakit jantung. Terus itu tidak bisa. Dia hipertensi berat, tidak bisa. Itu. Jadi ada 16 pertanyaan itu yang untuk men-screening orang ini layak tidak dapat vaksin. Nah, ini tapi nanti pengembangan vaksin itu pasti sampai uji klinis tahap 3 berakhir, pasti akan lebih luas lagi cakupan masyarakat yang bisa divaksin. Itu sebenarnya pengertian dari WA. Itu aman sudah untuk yang lolos daripada screening ini. Jadi sebenarnya tapi penting juga dok nih katakan lolos uji darurat COVID itu, istilah ini lolos uji darurat ini sudah istilah menginternasional, bukan di Indonesia aja ini. Sudah dipikir katanya darurat, bukan, itu istilah dalam hal ini. Sudah menginternasional. WHO sudah mengizinkan, Amerika sudah pakai, Inggris sudah pakai, Prancis sudah pakai, Indonesia ya harus pakai dong, karena penduduk kita terbanyak dan juga memang angka kita cukup tinggi. Jadi kalau misalkan masih ada masyarakat yang menolak untuk divaksin. Nah, jadi ini mungkin lebih ke kebijakannya Pak Wakil. Jadi karena terkait kesehatan masyarakat ini kan adalah haknya mereka sendiri sebenarnya kan, untuk menentukan. Tapi ada satu kondisi di mana pandemi saat ini masyarakat wajib untuk divaksin. Nah, dari sudut pandangnya Pak Wakil sendiri kayak gimana sih Pak nyikapin problematika ini? Jadi kan kalau sebenarnya kayak apa ya? Sebenarnya itu hak mereka, tapi dipaksa untuk wajib. Untuk menentukan itu gimana Pak? Jadi gini. Saya melihat dari segi kebijakan dan selalu berpedoman pada jurisprudensinya, gitu kan. Dalam kondisi awal sekarang ini, dari kebijakan pemerintah itu memang tidak ada istilah wajib, yang ada kata wajib itu tidak sampai pada memberikan satu tindakan hukum. Kalau yang belum mau ini, gitu kan. Maka di dalam, kalau tidak salah dalam keputusan Dirjen Penanggulangan Penyakit itu dari Kementerian Kesehatan itu menyatakan tugas pemerintah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap vaksin, pelaksanaan vaksin ini. Baru pada tahap pembinaan dan pengawasan. Artinya masih ada tahap edukasi dalam hal ini. Kalau rentang waktu sampai dengan April sampai dengan Maret 2022 itu kan sampai ke publik ya rencananya dok ya. Rencananya gitu. April ini udah mulai masuk ke pelayanan publik ya itu. Jadi ini kita lakukan, tapi kita tetap mendorong masyarakat agar mau vaksin. Kenapa? Karena kita ingin sehat semuanya. Sebab sekarang ini adalah upaya mewujudkan sehat itulah upaya kolektif. Dan bisa kita lakukan upaya personal, komunal, ada upaya kolektif. Yang kita andalkan sekarang ini secara medis kan vaksin. Dari dulu kita mengandalkan kapan vaksinnya datang, final vaksin datang, itu harapan kita. Tapi ketika vaksin sudah datang, banyak pertanyaan, takut kita ini. Jadi percayalah bahwa tidak ada satu negara, pemerintahannya itu akan membuat risiko buat masyarakat, apalagi membuat kesengsaraan, ketidakselamatan masyarakat. Tidak ada semacam itu. Dan pasti sudah diyakini itu secara medis, teknologi, dan segi efektivitas pasti juga sudah ada penjaminnya semacam itu. Gak usah takut. Dan
ya isu-isu yang menyatakan begini begitu jangan terlalu itu dilarutkan. Lebih Lihat banyak yang berhasil, ya, itu yang lebih berhasil. banyak Ya. buka wawasan lagi Nah, lah untuk teman-teman betul. semua kan, ini lebih Kalau buka ini kan kacamata vaksin lagi. sudah jalan, vaksin sudah jalan kan untuk SDM kesehatan. Untuk Bandung sendiri dari screening awal itu ada dari 7.300 SDM kesehatan yang sudah lolos 7.300 screening ya. itu ada 5.300-an orang yang sudah lolos. 624 yang masih perlu melengkapi data dan sekitar 2.000 yang tidak lolos karena penyakit komorbid tadi. Animonya teman-teman tenaga kesehatan itu tinggi sekali untuk secepatnya mendapat vaksin. Ya, dan selama 1 minggu perjalanan vaksin ini kita tidak pernah mendengar ada suatu keluhan. Kasus KIPI juga tidak ada selama 1 minggu perjalanan ini. Jadi kan ini suatu pertanda bahwa vaksin ini sebenarnya safety, sudah aman. Karena sudah sampai uji klinis tahap 3 berarti dia safety sebenarnya untuk kelompok umur yang sudah Ditentukan. sudah ditentukan tadi. Kemudian kalau dibilang misalkan ada yang nolak anak saya, buktinya saya nak imunisasi campak, nak kena campak. Nah gitu biasa kan ada yang ngomong seperti itu kan. Itu karena apa? Karena sudah terbentuk herd immunity campak di masyarakat. Kenapa terbentuk? Karena sebagian besar di atas 80% Masyarakat itu anak-anak baru lahir sudah vaksin wajib, kena vaksin campak. Dia sendiri nak kena imunisasi karena yang lain memang tidak ada kuman campak lagi. Campak Dia lagi, tetap campak lagi. Tapi kalau mereka tidak mau, tadi dibilang hak. Adik mau nanti, misalnya adik sudah vaksin semua, nanti ada satu orang yang tidak vaksin COVID hidup di lingkungan kita kan, nggak juga kan? Ya, hak dia menggunakan haknya dia, tapi mengganggu kenyamanan hak kita juga tidak enak juga menurut saya itu. Nah itu kan sebenarnya kayak gimana ya? Tapi kan nggak bisa memforce orang itu juga kan Pak sebenarnya. Makanya gimana sih langkah-langkah itu sebenarnya biar teman-teman yang minimal herd immunity itu bisa terbangun lah, tercipta lah Pak. Ya makanya kita sekarang kalau ada konten negatif yang banyak, kita buat konten positif yang banyak juga. Dengan disertai bukti-bukti yang real. Nah, orang kita terus kasihkan konten yang positif, buktinya real, pasti seperti kata Bapak tadi, Homo sapien pasti akan berpikir, oh ternyata selama 2 minggu nanti vaksin itu jalan aman, kenapa saya tidak dapat? Nanti susah loh jadi orang pacar, ibarat pacar ketinggalan kereta yang nggak lewat, kita masih nanti takutnya pacar pelaminan kita masih tetap juga jomblo kan. Itu juga sih. Makanya tadi Pak bilang konten itu kan bisa kan promoin dikit Pak, konten kita Pak kesini Pak. Iya, gitu kan konten kita kan di Pemkab Bandung nih, kita membuatkan hal yang baru. Kalau bisa didukung lah Pak. Ya, nanti kita buat inovasi lah kalau itu. Rutinitas kita. Itu dia. Dan kalau apabila proses vaksinasi berjalan lancar ya Pak, daerah yang benar-benar kita cintai ini, bisa nggak Pak perjuangkan urat nadi kabupaten kita Pak, pariwisata? Perjuangkan. Ya, perjuangkan karena notabene ekonomi kita nggak gerak kan tanpa pariwisata Pak kan? Malah saya tidak menunggu vaksin itu saya jaminkan masyarakat. Bisa gitu Pak? Ya bisa, kenapa tidak? Gimana Pak? Asalkan mereka disiplin. Oke. Jangan lalu tertib ini sehingga kasus positif kita turun. Persoalannya kita sekarang ini, gitu kan? Belum dibuka pariwisatanya karena persoalan kasus positif ini meningkat lagi. Banyak, gitu kan? Ya. Jadinya kalau ini tidak meningkat dan kita menjadi green zone aja, zona hijau aja, saya jaminkan loh sampai pemerintah itu dibuka. Oke. Gitu loh. Jadi masyarakat saya bilang ini nggak usah menunggu vaksin sebenarnya. Disiplin itu dengan kita tidak terpapar oleh COVID ini udah bisa kita. Nah, mengapa saya bilang begitu? Karena sudah payah kita. Tanggal 10 Desember yang lalu kita sudah ngomong pemerintah pusat. Kita rapat terbatas tertutup dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pariwisata, dengan Menteri Menkumham. Pada tanggal 10 Desember itu kita sudah buat skenario pemerintah pusat. Di 3 menteri sudah setuju ini skenarionya membuka penerbangan pariwisata Bali yang kita skenariokan di kuartal pertama tahun 2021 ini dengan catatan kasus COVID Desember di Bali turun dan kita menjadi zona hijau gitu. Maka itulah ada skenario semacam itu. Maka pemerintah pusat buat seruan harga kendalikan batasi tahun baru begini bla 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 ditindak lagi gubernur ini. Cuma kan masyarakat komplain pada saat ada pembatasan. Padahal ada niatan kita agar kuartal pertama 2021 ini
kita buka gitu kan. Ini maka saya bilang itu bisa jamin kan tanpa menunggu vaksin pun saya jamin kan sebenarnya. Asal tadi itu. Ayo kita turunkan. Angkong sarung sama-sama ini bangun gitu. Sekarang pemerintah minta, ayo jaminkan ke masyarakat ini. Gitu kan, ayo jaminkan masyarakat. Ayo jaminkan ini agar bisa kita buka gitu. Ya. Setelah vaksinasi PPKM dan lain sebagainya, Pak. Bakal ada lagi nggak yang kayak gini-gini, Pak? Maksudnya untuk pembatasan untuk masyarakat lagi, Pak? Kalau sepanjang COVID ini pasti ada laku pembatasan. Setelah vaksin ini, asal itu kan kembali nih, ada yang pembatasan karena perkembangan positif ini meningkat. 4 parameter itu. Kalau nanti ya yang positif sudah berkurang, apalagi zero, gitu kan, angka kematian nurun, apalagi zero, kemudian yang angka kesembuhan tinggi, apalagi 100%, gitu. Ya buat apa dibatasi? Berarti kita sudah bisa normal. Jawabannya gitu kan? Yang tadi ya, Pak? Jawabannya tadi itu. Asal disiplin. Tadi itu siapa itu? Kita semua, gitu. Ya. Dan kan juga bahasan kita tadi kan pemerintah nggak bakal selalu ngeluarin duit untuk ngerogoh kocek untuk bansos lagi ya, Pak. Sebenarnya gimana? Bansos itu masalah tidak menyelesaikan persoalan jangka panjang. Ya kan kita bangunkan ekonomi produktif buat masyarakat itu kan itu yang masa depan. Goals besarnya kan di sana ya, Pak. Nah, bisa nggak isi kita happy ending, Pak, dari sudut pandang Bapak bertiga deh, satu-satu mungkin dari siapa mau lebih dulu. Komandan dulu. Happy ending kita itu bakal seperti apa sih, Pak? Sudut bisa pandang Bapak. happy ending itu kita berbuat, ayo kita happy. Yaitu happy bukan berarti kita bersenang-senang, tapi ciptakan suasana batin yang senang, ciptakan hati orang lain senang, membuat orang senang itu gimana? Jaminkan bahwa diri kita ini tidak positif COVID sekarang ini, sehingga orang untuk bisa komunikasi dan kita juga mereka senang dengan kita, gitu kan? Happy ya, gitu. COVID itu sendiri. Ya dari situ hati. Nanti dalam penanganan ini, ayo hal-hal tadi itu, 3 hal tadi itu. Angka positifnya turun, kemudian kematian turun, dan juga nih yang sembuh meningkat ini, pasti kita happy, gitu kan? Ini. Tapi kalau kita dari awal sudah tidak memiliki hati yang happy, gimana kita ending kita menjadi happy, gitu kan? Happy berdisiplin dulu, happy gitu berarti, berdisiplin, begitu. Maka itu saya bentuk ini, mari kita wujud hati happy yang bersama-sama. Pasti nanti kita happy juga bersama-sama. Karena dampaknya pasti bakal dirasain sama semua juga. Iya, kan? tapi tanda happy bersama-sama tadi bukan berkerumun ya. Hati kita itu. Saat ini jangan berkerumun dulu. Ya. Happy itu jangan mencaci orang lain, bikin orang lain sakit hati, gitu kan. Jangan oleh menyakiti hati orang lain gitu. Jadi orang semakin stres itu kan. Kita disiplin tapi dengan happy gitu. Iya, jadi Pak. Kadis, Pak Kadis sosial lagi. Senior dulu lah. Oh, lebih senior, Pak. Iya. Tapi rambutnya putihan Bapak sih. Ini sengaja dibikin. Di highlight, Pak. Ya. Begini. COVID ini telah memberi banyak pelajaran kepada kita. Yang sebelum jadi teknologi dari 10 tahunan menjadi 1 hari gitu ya. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa pertama seperti Pak Wakil tadi, mari kita taat kepada apa yang sudah anjurkan pemerintah. Pertama kita tidak harus a priori, ya, karena semua tujuan pemerintah adalah baik. Yang dua, konsep kita adalah konsep berbagi, bahwa pandemi ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Seorang saja yang tidak patuh ya, itu akan berdampak pada semua. Oleh karena itu sinergis kerjasama kita berbagi, apakah berbagi informasi masalah hal-hal yang positif. Yang kedua, berbagi mungkin dalam konteks bantuan sosial, karena saya menangani sosial, itu mari kita berbagi. Termasuk berbagi perhatian. Berbagi perhatian. Berbagi perhatian kepada siapa lagi nih. Karena perhatian itu secara langsung meningkatkan imun ya. Iya. Kan gitu akhirnya. Iya. Ketika orang nyaman kan. Iya nyaman. Nyaman karena perhatian itu sendiri. Kondisi yang perlu diciptakan yang kenyamanan. Kenyamanan itu sangat penting dalam meningkatkan imun. Nah itu yang saya kira mari kita konsep nasional kita terapkan. Yang penting kita bergotong royong menyelesaikan ini semua, berpartisipasi aktif dalam kerangka untuk menuntaskan, kalau bisa sih menuntaskan, minimal mengurangi kasus yang ada.
Saya kira itu. Ya. Kalau saya sih seperti yang dikatakan tadi, pandemi tidak bisa diselesaikan baik oleh pemerintah sendiri. Peran serta masyarakat sangat memegang peranan yang paling penting sebagai garda terdepan. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti apa yang dihimbau oleh pemerintah. Karena semua tujuan pemerintah itu pasti untuk kebaikan masyarakat. Menerapkan 3M, kemudian sekarang ada masuk ke fase vaksinasi. Ikuti apa yang disarankan, sehingga nanti pada saatnya masuk ke fase gelombang kedua untuk masyarakat luas, kita akan sonding tata cara untuk bisa mendapatkan vaksin tersebut. Mohon juga nanti kami difasilitasi untuk mensonding, men-sharing informasi sejelas-jelasnya Boleh banget kepada masyarakat, sehingga nanti clear kita semua. Ya. Semua masyarakat Badung tervaksinasi, kita harapkan herd immunity terbentuk, Badung bisa kembali seperti masa-masa sebelumnya. Iya. Semakin happy jadinya kita. Semakin happy. Ya, iya. Maka itulah pemerintah sekarang ini membuat semacam moto gitu lah. Apa, Pak? Taat prokes COVID itu menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga bangsa. Oke. Iya, itu ya. Mantap. Gitu. Mantap banget deh. Jadi kalau diri kita udah jaga, kita udah menjaga keluarga. Iya, Kalau betul. keluarga belum Otomatis dijaga, kan belum jaga, bangsa Bangsa nggak nggak terjaga, terjaga. hancur bangsa kita. Nyambung gitu. semua. Terima kasih banyak Bapak semua bertiga atas waktunya. Terima kasih Kita banyak. yang makasih Pak ya. Kita Ya, ngobrol-ngobrol selebihnya. kita terima kasih bisa untuk berkomunikasi menjawab tentang hal-hal yang Ya. berkembang wacana di masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan bahas-bahasan yang lebih banyak lagi ya. Nggak perlu honor, Pak, nggak perlu honor. Kemarin bahas honor, yang ini nggak minta honor. Oke deh, makasih deh semuanya. Terima kasih banyak ya. Udah. Makasih Oke, banyak. semuanya makasih banyak. Semua, Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semua ya, salam semua.